Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, "Apakah ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.' Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.'" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat yang dipersalahkan kalau orang melakukan adanya perbuatan zina adalah perempuan. Padahal kalau perbuatan zina itu dilakukan, sebetulnya ada laki-lakinya dan ada perempuan itu. Jadi kita bisa melihat ada dua orang yang melakukan, tetapi selalu yang dipersalahkan dan yang juga dihukum adalah pihak yang perempuan. Kita bisa melihat, kita bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ada sesuatu yang mau untuk dipersalahkan dalam diri perempuan. Apakah perempuan dengan bentuk tubuh, dengan wajah seperti itu, lalu dipersalahkan kalau ada laki-laki yang melihat dengan penuh nafsu? Kenapa? Yang tidak dipersalahkan nafsunya bukan karena memang situasi ada perempuan yang menarik. Sedangkan dalam bacaan Injil ini, Tuhan tidak menghukum dia karena yang dibenci oleh Tuhan bukan orangnya. Tetapi yang dibenci oleh Tuhan adalah dosanya, tindakannya, kelakuannya, bukan perlakuan tapi kelakuannya dari orang itu, sehingga kelakuan tindakan orang itu menimbulkan dosa, menghadirkan dosa, dan ini yang dibenci, bukan orangnya. Maka Tuhan dengan mudah, Tuhan itu mengampuni dan berpesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun juga yang dihukum misalnya perempuan itu dihukum menjadi orang yang dihukum, yang berleha-leha atau yang bebas adalah laki-laki yang melakukan tindakan itu. Maka sebetulnya dalam hukum yang sebetulnya mengandaikan adanya keadilan, ternyata juga hukum ini itu juga ada unsur tidak adil pula. Maka Tuhan dalam memberikan hukuman, dia pedomannya bukan pertama-tama keadilan, tetapi pertama-tama adalah kasih. Kasih itu adalah yang membebaskan. Bukan membebaskan orang yang bersalah itu bebas melakukan sesuatu lagi, tidak. Tetapi membebaskan dari rasa tertekan, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dan
pembebasan ini, hukuman dari Tuhan pembebasan ini, itu hukuman yang sungguh-sungguh membuat orang itu sampai kepada penyesalan. Kalau sampai pada penyesalan, orang tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, sekarang hukuman seperti itulah yang kita alami. Tuhan mengadili kita, tapi dasarnya adalah kasih itu. Dan kita penuh dengan dosa. Maka yang mengalami kasih itu adalah mereka yang bertobat. Artinya yang tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang sama seperti masa lalu. Kasih, hukuman kasih yang berdasarkan dari perkataan Tuhan itu adalah kita diampuni, tetapi jangan melakukan dosa-dosa itu lagi. Dan itu adalah satu konsekuensi yang harus kita lakukan kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan. Lalu yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kalau kita sudah mendapatkan pengampunan, maka orientasi kita adalah kesucian. Terus menerus menuju ke sana. Dan jangan sampai justru saat kita menuju kepada kesucian, kita melakukan dosa-dosa yang lain pula. Dengan kita bertobat, pertobatan itu sebetulnya membuat kita selalu orientasinya adalah mencoba untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka kita bisa melihat hukum tidak hanya berdasar pada keadilan saja, tetapi juga harusnya berdasar pada kasih. Sehingga orang yang diadili itu betul-betul bisa mengalami kebebasan. Kebebasan untuk bisa melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Selamat merenung.